dapat bocoran dari pedagangnya langsung yang hasilkan uang 500.000 satu hari, modal tahu 5 biji, auto menjadi juragan loh teman-teman semua. Nah, pertama-tama kita pecahkan 2 butir telur ayam, masukkan lada garam masing-masing 1 sendok teh, lalu kita aduk hingga tercampur merata ya. Nah, kemudian kita masukkan daun bawang, lalu kita masukkan kurang lebih sekitar 6-7 buah cabai rawit teman-teman semua. Ini aku menggunakan cabai rawit jenis domba. Kalau kalian pengen yang versi karunia Ripple juga gak masalah. Nah, untuk cabai rawitnya kita cincang seperti ini, masukkan semuanya. Lalu kita aduk hingga tercampur merata teman-teman semua antara telur, daun bawang dan juga si cabai rawitnya. Nah, seperti ini. Oke. Nice move. Kemudian di sini kita siapkan telenan legend. Nah, ini aku siapkan tahu kurang lebih 5 bijian teman-teman semua dengan ukuran besar. Ini sudah aku potong teman-teman semua jadi 10 bagian ya. Nah, untuk tahunya ini aku bakal potong lagi menjadi beberapa bagian dengan diameter 1 cm. Kita iris menjadi 2-3 slicean ya. Lalu kita iris lagi menjadi beberapa bagian dengan diameter 1 cm. Nah, seperti ini teman-teman semua. Coba lihat tahunya yang sudah aku potong semuanya. Nah, untuk tahunya kita masukkan ke dalam dandang lagi. Kita taruh semuanya dan coba lihat tahunya. Keren. Ini merupakan tahu susu teman-teman semua. Jadi rasanya gurih, enak dan lembut tentunya. Lalu kita masukkan ya si tahunya ke dalam telur yang berisi cabai rawit dan juga daun bawang. Kita masukkan semuanya tanpa terkecuali teman-teman semua. Nice move. Nah, setelah itu kita bakal aduk tipis-tipis menggunakan sendok saja agar tercampur merata ya antara tahu dan juga telur serta daun bawang dan juga cabai rawitnya. Lalu kita masukkan tepung bumbu saji cukup pedas, itu kurang lebih 2 bungkus saja. Nah, kita tugel ya si tepung bumbu saji cukup pedasnya. Kita masukkan ke dalam wadah yang berisi tahu tadi. Nah, seperti ini kita masukkan. Bila kalian pengen kasih 3 tepung bumbu saji pedas juga gak masalah ya. Ini aku pakai 2 saja. Lalu kita aduk-aduk menggunakan tangan saja. Ini aku sudah cuci tangan loh teman-teman semua ya. Kita ratakan seperti ini agar merata si tahu dan juga si tepungnya. Oke. Nah, setelah itu kita bakal goreng di minyak panas. Nah, kita masukkan satu persatu. Jangan lupa kita kongsrang-kangsreng agar tidak gosong ya. Bila sudah matang kita tiriskan. Nah, ini kalian jualnya per biji, per tusuknya itu kurang lebih Rp1.000 auto laku keras teman-teman semua. Hasilkan uang 500.000 satu hari dengan modal 5 tahu, auto menjadi juragan. Asli, coba aja teman-teman semua. Bermodalkan tahu, dikasih tusuk sate seperti ini, itu para bocil pasti suka. Selamat mencoba. Red Velvet Cake, semua bahan-bahan yang kita perlukan sudah saya catatkan di videonya. Saya langsung ke prosesnya ya. Tepung terigu protein sedang, cocoa powder, baking soda, baking powder, dan garam kita ayak sampai semua menjadi butiran yang halus dan rata. Setelah itu baru kita masukkan caster sugar, sisihkan. Kemudian di mangkok bersih lainnya kita pecahkan 3 butir telur yang mau kita campurkan dengan pasta vanila dan pewarna merah khusus membuat red velvet. Aduk manual sampai tercampur rata lalu sisihkan. Di bowl mixer yang bersih kita campurkan butter, di sini saya pakai unsalted butter, minyak dan buttermilk. Kocok dengan speed 6 selama 5 menit sampai adonan mengembang. Setelah itu turunkan speednya. Kemudian sedikit-sedikit kita masukkan campuran tepung yang tadi sudah kita ayak sampai habis. Kemudian mixernya saya naikkan speednya sampai tepung tercampur rata saja. Setelah itu mixer saya matikan untuk membersihkan seluruh adonan yang tersisa di pinggir-pinggir bowlnya sebelum kita tambahkan dengan adonan kocokan telur yang tadi sudah kita campur dengan pewarna dan pasta vanila. Angkat dari mixer dan kemudian jika kalian rasa perlu penambahan warna, silakan tambahkan dan kemudian aduk rata manual sampai semua adonan tercampur rata dan tempatkan ke dalam 3 buah loyang yang berdiameter 20 cm yang sudah dilapisi dengan kertas roti dan panggang selama 20-25 menit atau tes tusuk sampai tusuk gigi keluar kering. Kemudian dinginkan di dalam loyang selama 5 menit baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Lepaskan kertas rotinya dan dinginkan. Sembari menunggu cake-nya dingin, kita bisa mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat
cream cheese buttercream. Seperti biasa ya, bahan-bahannya sudah saya tuliskan. Jadi kita mulai menghangatkan milk chocolate compound bersama dengan setengah resep dari butter sampai benar-benar leleh. Baru bisa kita campurkan dengan 2 butir telur yang sudah dikocok rata. Setelah itu kembalikan ke atas air yang sedang mendidih selama hanya 1 menit sambil terus diaduk agar telur tidak matang. Di bowl yang bersih lainnya kita kocok cream cheese menggunakan hand mixer sampai benar-benar lumat. Setelah itu baru kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit adonan milk coklat compound yang tadi sudah kita panaskan bersama dengan telur. Setelah tercampur rata, masukkan sisa butter dan kocok selama 5 menit sampai kaku. Sebenarnya cake ini tidak perlu dirapikan, tapi karena saya butuh remahannya untuk hiasan, jadi saya ambil sedikit dan saya sisihkan. Dan akhirnya proses pembuatan red velvet cake kita hampir selesai. Kita tinggal susun dan hias kuenya. Menyusun cake tiap lapisannya hanya tinggal kita berikan buttercream secukupnya. Serta juga cover seluruh bagian cake dengan buttercream sampai habis. Dan kalian bisa berkreasi untuk menjadikan red velvet ini lebih cantik dan siap dinikmati. Selamat dicoba resepnya dan semoga apa yang saya bagikan bisa. Pantesan aja satu hari bisa puluhan risol terjual, bahkan ratusan, karena enak banget. Menurutku ini isian risol mayo terenak yang pernah aku cobain. Resepnya juga anti gagal, kulitnya lentur, anti sobek-sobek. Bisa untuk ide usaha dari rumah walaupun ibu rumah tangga aja. Ayo kita buat sama-sama. Pertama tinggal kita campur aja semua bahan yang udah aku tulis. Ada tepung terigu, tepung tapioka, kemudian semua bumbu ini bisa sesuai selera aja. Nah ini untuk adonan kulitnya ya teman-teman. Tinggal kita aduk aja pakai spatula atau pakai hand whisk. Lalu kita tuang airnya bertahap. Ini biar gampang aja. Nah setelah semuanya masuk kemudian tambahkan 2 butir telur. Dikocok lepas dulu agar tercampur rata. Tambahkan juga minyak goreng seperti ini. Kembali kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Agar hasilnya lebih mulus, saring adonan. Nah kira-kira seperti ini. Kalau udah selesai lanjut kita buat isian mayonya. Di sini aku pakai mayones seperti ini. Tambahkan juga saus barbecue sekitar 1 sendok makan. Kemudian saus spaghetti 1 sendok makan juga. Untuk semua jumlah sausnya ini bisa sesuai selera aja. Tambahkan juga susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah kalau udah rata sisihkan dulu. Lanjut buat kulit risolnya. Panaskan pannya kemudian oles sedikit minyak goreng. Celupkan ke adonan. Kalau ada bagian yang bolong tinggal kita tambal aja. Tunggu dulu hingga permukaannya kering atau pinggirannya itu melepas dari pannya. Nah hasilnya seperti ini, bagus banget. Untuk yang berikutnya nggak perlu dioles minyak, jadi cukup di awal aja ya teman-teman. Lanjut kita celupkan ke adonan. Kalau ada yang bolong ditambal aja. Kalau misal nih teman-teman mau masaknya pakai teflon biasa juga bisa. Kalau aku di sini masaknya pakai teflon kualik. Ini salah satu cara mudah membuat kulit risol, simple, gampang banget teman-teman. Nah kalau pinggirannya udah melepas, tandanya udah matang. Kita lanjut masak ya hingga adonan habis. Nah untuk tekstur dari kulit risolnya beneran anti sobek. Langsung aja kita beri isian. Ini salah satu cara biar cepat kerjanya. Ini saus mayonya, berikan juga daging slice, kemudian telur rebus. Untuk daging slice-nya ini udah aku masak sebentar dan telurnya tinggal direbus aja. Kemudian untuk tips agar ketika digoreng tidak mudah bocor, untuk isiannya jangan terlalu banyak. Dan ketika membungkus jangan terlalu padat atau rapat banget. Cukup seperti ini aja teman-teman. Kemudian agar nggak mudah sobek, kulit yang bagian mulus di bagian atas, yang berpori di bagian bawah ya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Semoga tipsnya bisa membantu. Tinggal kita susun rapi aja. Lanjut dibalur dengan tepung panir. Bisa pakai larutan tepung atau putih telur. Nah kalau aku di sini dicelupkan di larutan tepung kemudian dibalur dengan tepung panir. Kita susun rapi aja di dalam box. Bisa untuk frozen. Oke langsung aja digoreng. Panaskan minyaknya, api kecil aja. Tapi pastikan minyaknya ini udah benar-benar panas. Baru bisa masukkan risolnya. Dan pastikan tenggelam semua seperti ini. Kita gorengnya tidak lebih dari 2 menit dan cukup 1-2 kali balik aja agar tidak rawan bocor. Nah kalau udah kuning keemasan lanjut diangkat dan tiriskan. Untuk menggoreng berikutnya pastikan minyaknya bersih dari tepung panir agar nanti warnanya tetap bagus. Dan ini siap untuk dikemas pakai paper cup dan plastik OPP seperti ini. Rasanya enak banget, dijamin semua suka. Selamat mencoba.